Acara ini dipersembahkan oleh orang yang berhasil menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh, itu adalah orang yang ketika dia setelah Ramadan itu berlalu pergi dari dirinya, itu dia tetap melakukan amal kebaikan terus menerus. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai itu adalah adwamuha. Jadi amal yang terus menerus dilakukan wa inqal, walaupun itu sedikit. Misalkan seperti menyingkirkan duri dari jalanan, membersihkan lapangan, nyapu halaman dan lain sebagainya. Jalan-jalan ke rumah tok dalang, pulangnya sendalku malah hilang. Supaya suasana tidak tegang, jawab salam saya dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah tuh masih saja melimpahkan kepada kita semuanya beraneka ragam nikmat dan karunia-Nya. Baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan banyak nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena saking banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya bagi kita selaku hambanya, selaku makhluk ciptaannya, untuk senantiasa berzikir mengingat namanya. Dan yang kedua, tak lupa salawat dan salam untuk Nabi kita yang paling mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabi kita yang ketika beliau berbicara itu gak pernah berdusta, dan Nabi yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana beliaulah karena perjuangan dan pengorbanan yang telah beliau lakukan untuk kita selaku umatnya di dalam memperjuangkan Islam, bahkan sampai tersebar di seluruh dunia. Tanpa pengorbanan yang telah beliau lakukan, kita mungkin sama-sama pada hari ini itu tidak akan pernah bisa merasakan indahnya Islam. Maka sudah sepatutnya bagi kita selaku umatnya untuk senantiasa berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, ayah bunda yang saya cintai karena Allah SWT, tanpa terasa sebentar lagi Ramadan akan segera berlalu. Tetapi jangan sampai berlalunya Ramadan yang sudah kita jalani, maka berlalulah juga amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena kan Allah SWT pernah berfirman di Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah tuh memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Agar supaya apa? La'allakum tattaqun. Agar supaya output atau hasil daripada kita menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa ketika bulan Ramadan, itu outputnya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bertakwa sampai ke bulan-bulan berikutnya. Nah, dari ayat ini bisa sama-sama kita pahami bahwa amalan-amalan kebaikan, ibadah yang kita lakukan ketika bulan Ramadan, misalkan seperti sholat tahajud secara berjamaah, sholat qiyamul lail, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bahkan ada yang sampai menghafal Al-Quran 30 juz, juga mungkin bersedekah, berinfak, berwakaf, dan banyak contoh-contoh amal kebaikan yang lainnya yang biasanya kita lakukan ketika bulan Ramadan. Jadi Allah tuh memerintahkan kita amal-amal kebaikan tersebut yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan itu jangan hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi itu kita lanjutkan, kita kontinukan, kita lanjutkan sampai ke bulan-bulan berikutnya, sampai setelah bulan Ramadan ini. Jadi bisa dikatakan orang berhasil melakukan ibadah Ramadan, atau bisa dikatakan orang yang berhasil menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh, itu adalah orang yang ketika dia setelah Ramadan itu berlalu pergi dari dirinya, itu dia tetap melakukan amal kebaikan terus menerus. Amal-amal kebaikan yang biasa dia lakukan ketika bulan Ramadan, itu tetap dia lanjutkan sampai ke bulan-bulan berikutnya dan bahkan sampai akhir hayat hidupnya. Nah, orang seperti inilah
itu disebut sebagai orang yang berhasil ketika menjalankan ibadah puasa ketika bulan Ramadan. Dialah orang yang berhasil. Bukankah Nabi SAW juga pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamu wa inqal. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai itu adalah adwamuha. Jadi amal yang terus-menerus dilakukan wa inqal, walaupun itu sedikit. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa amalan-amalan yang paling Allah cintai itu bukan amalan yang besar. Misalkan kita bersedekah 10 miliar ke suatu pondok pesantren. Bukan seperti itu. Atau juga misalkan amalan-amalan besar lainnya, misalkan kita mewakafkan satu gedung 30 lantai untuk rumah yatim misalkan. Tidak harus sampai sebesar itu. Tapi amalan yang paling Allah cintai, itulah amalan yang kecil yang kita anggap sepele, remeh-temeh. Walaupun kecil, tapi setiap hari kita lakukan. Istiqomah. Itu tuh amalan yang paling Allah cintai. Misalkan seperti menyingkirkan duri dari jalanan, membersihkan lapangan, nyapu halaman, dan lain sebagainya, itu kan kelihatan remeh ya. Atau juga mungkin menyapu tangga, menyapu rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang biasa kita anggap remeh. Tapi karena itu adalah amalan yang kita niatkan ibadah, itu justru itu karena kita lakukan secara terus-menerus, itulah justru yang paling Allah cintai. Maka apalagi ketika itu amalan tersebut dilakukan ketika bulan Ramadan. Wow, Masya Allah, betapa besar pahala yang telah Allah berikan kepada amalan yang Allah cintai tadi. Maka saudara, sepatutnya bagi kita selaku umat muslim, selaku orang yang beragama Islam, untuk senantiasa istiqomah di dalam melakukan amal kebaikan kita. Maka oleh karenanya, mumpung Ramadan belum berakhir nih, mumpung Ramadan belum berlalu dari diri kita, ayo kita sama-sama introspeksi diri, kita mereminder diri kita lagi. Kita melakukan amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, itu untuk apa? Apakah hanya senantiasa musiman? Apakah hanya semata-mata karena bulan Ramadan tiba kita harus beramal kebaikan? Atau justru kita beramal kebaikan itu memang betul-betul lillahi ta'ala? Maka ayo kita sama-sama kita pikirkan kembali untuk apa kita melakukan amal kebaikan. Kebaikan terutama di bulan Ramadan ini. Maka terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada para pemirsa dan juga ayah bunda yang saya cintai karena Allah SWT. Bulan Ramadan itu datang bukan sebagai bulan yang emang fokus untuk melakukan amal kebaikan saja. Tapi bulan Ramadan itu tiba untuk apa? Untuk kesempatan untuk siapa? Kesempatan bagi hamba-hambanya yang ingin mengupgrade diri, yang ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan ketika dia berhasil memperbaiki diri, maka bulan Ramadan ini tiba untuk menjadi titik start awal mula pembentukan dari diri seseorang hamba. Yang awalnya dari diri yang tidak bertakwa menjadi pribadi yang lebih bertakwa daripada sebelumnya. Nah, itulah tujuan daripada bulan Ramadan itu ada. Maka ayo jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan amal ibadah terus. Lakukan amal-amal kebaikan, selama itu amal kebaikan walaupun kecil, walaupun sepele, remeh-temeh, tetaplah lakukan karena insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya segitu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh